Halo guys, balik lagi bersama Bang Theo di sini. Kali ini Bang Theo akan melanjutkan cerita Again the Sky Supreme. Buat kalian yang penasaran, langsung saja ya simak video kali ini. Oke, ada Saweria dari Bang Isra guys. Buat beli susu Min, terima kasih banyak ya Bang Isra ya. Pas banget nih lagi nggak enak badan ya. Semoga Bang Isra sehat selalu dan lancar rezekinya serta puasanya lancar ya. Amin. Oke, langsung saja pada videonya. Untuk sementara, cahaya pedang mengamuk di atas arena nomor 1 dan kekosongan seperti cermin raksasa menjadi terfragmentasi. Semua orang terkejut menemukan bahwa dalam pertempuran sengit antara Tanyun dan Yuenshu, kecepatan gerakan tidak kalah dari yang lain. Dalam sekejap, kekuatan Dewa Angin menyembur keluar dari tubuh Tanyun, dan kecepatan langkah Dewa Homeng Tanyun menjadi 3 poin lebih cepat, melampaui Yuenshu yang diselimuti kekuatan ruang dan waktu. Pedang Tanyun berakibat fatal dan dia menebas ke arah Yuenshu. Untuk sementara, Yuenshu hanya memiliki kekuatan untuk menangkis, dan dia tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Dalam sekejap mata, Tanyun mengambil celah dan menebas leher Yuenshu dengan pedang. Yuenshu mundur, pedang tajam menyapu tenggorokan Yuenshu, meninggalkan noda darah tipis. Merasakan rasa sakit yang menyengat di leher, dahi Yuenshu ditutupi dengan keringat dingin yang lembut. Suara cemas Raja Dewa Yuen terdengar di telinganya. Su'er, kamu lebih rendah darinya dalam kecepatan. Jangan lagi menahan diri. Kamu harus menggunakan teknik pedang langit pemisah ruang dan waktu. Lawan dia dengan cepat dan kalahkan dia. Bagi Yuenshu, bimbingan Raja Dewa Yuen seperti pencerahan. Aku mengerti. Yuenshu membentak. Tubuhnya bergerak mundur dan berdiri di udara. Matanya mengungkapkan niat membunuh yang mengerikan. Teknik pedang pemisah ruang dan waktu, bentuk ke-11. Segera, langit runtuh, dan kekuatan Dewa Ruang dan Waktu melonjak keluar dari tubuh Yuenshu, menelan kehampaan selebar 100.000 kaki. Kekuatan ruang dan waktu dalam kehampaan dengan cepat bergabung menjadi kekuatan besar. Segera, waktu di sisi kehampaan itu tampaknya berhenti, dan ruang membeku. Dalam hembusan angin seperti hantu yang menangis, niat membunuh Yuenshu sangat menakjubkan. Ketika dia menarik pedangnya seperti kilat di langit, dia tiba-tiba berhenti dan menikam Tanyun yang ada di bawah. Tiba-tiba, cahaya pedang ditembakkan dan kekuatan Dewa Ruang dan Waktu dalam radius 100.000 kaki tampaknya dipanggil, dan dengan panik disuntikan ke dalam cahaya pedang. Aura cahaya pedang meroket dengan liar dan menyelimuti Tanyun. Pada saat yang sama, aura itu juga mengandung kekuatan kegilaan yang menyebabkan kecepatan gerakannya turun tajam. Akibatnya, dia tidak punya pilihan selain menyerang. Pada saat ini, semua orang di kursi menatap Tanyun dengan seksama, dan gambaran kekala Muzihua muncul di benak mereka. Mereka ingin melihat apakah Tanyun bisa mengatasinya atau tidak. Adapun Raja Dewa Baicheng dan Raja Dewa Mufeng saat ini, mata keruh penuh kekhawatiran, dan mereka sangat takut bahwa Tanyun tidak dapat diprediksi. Teknik pedang guntur gila. Pedang gila itu seperti air pasang. Tanyun tampak serius dan tiba-tiba menguras semua kekuatan Dewa Petir di kolam roh. Dalam sekejap mata, kekosongan 18.000 kaki di sekitar Tanyun ditelan oleh kekuatan Dewa Petir. Ketika Tanyun berteriak dengan keras, dia tiba-tiba mengayunkan pedang. Segera, puluhan ribu cahaya pedang sepanjang 3 kaki dan 3 inci melonjak dari kolam guntur, seperti gelombang menakutkan di kehampaan, menelan cahaya pedang milik Yuenshu. Semua orang menunggu dengan napas tertahan. Tiba-tiba, ada semburan suara tabrakan yang cepat di langit. Cahaya pedang Yuenshu meluncur dengan kecepatan ekstrim dan menikam cahaya pedang gila milik Tanyun. Pada saat yang sama, cahaya pedang Yuenshu menjadi redup. Cahaya pedang yang redup bergegas menuju Tanyun dengan agresif. Tanyun memegang pedangnya di kedua tangannya dan tiba-tiba menebaskan cahaya pedang lagi. Pada saat ini, cahaya pedang guntur gila sebelumnya juga masih melesat ke arah Yuenshu di langit.
Yuan Shu memegang pedang, dan sementara pergelangan tangannya berputar, hampir semua cahaya pedang gila hancur. Dua cahaya pedang yang tersisa terbang di atas bahu kiri Yuan Shu dengan genangan darah, dan segera lengan kirinya terbang menjauh dari tubuhnya. Rambut Yuan Shu acak-acakan, matanya menatap Tan Yun yang berdiri puluhan ribu kaki di langit, lalu dia meraung, "Kamu mematahkan lenganku, aku akan menghabisimu hari ini." Tan Yun yang utuh mencibir, "Baiklah, aku ingin melihat kemampuan apa yang kamu miliki untuk menghabisiku." Pada saat ini, Raja Dewa Yuan di kursi berkata dengan cemas, "Su'er, kamu bukan lawannya, cepat menyerah." "Aku tidak akan pernah menyerah." Yuan Shu menatap Raja Dewa Yuan dan berkata dengan sungguh-sungguh, "Ayah, anak ini tidak akan pernah kalah. Lihat saja bagaimana aku membiarkannya mati di bawah bentuk ke-12 dari teknik pedang pemisah ruang dan waktu." Setelah berbicara, Yuan Shu menarik napas dalam-dalam, dan sementara rambutnya menari, kekuatan ruang dan waktu di kolam roh mengalir keluar, dan dengan panik mengalir ke dalam pedang. Jelas, Yuan Shu akan secara paksa menggunakan bentuk ke-12 teknik pedang pemisah ruang dan waktu. Manusia dan pedang adalah satu. Perjalanan melintasi ruang dan waktu, membelah langit, dan menghancurkan segalanya. Wajah Yuan Shu tegas, dan pedang di tangannya naik ke langit, tiba-tiba berubah menjadi raksasa setinggi ribuan kaki. Yuan Shu yang kehilangan lengan kirinya berubah menjadi seberkas cahaya, dan ketika dia masuk ke dalam pedang 1000 kaki, gelombang aura yang luas dan ganas meledak dari pedang. Merasakan aura yang menyelimuti, ekspresi Tan Yun menjadi luar biasa serius untuk pertama kalinya. Saat langit runtuh, pedang itu menghantam kehampaan. Tan Yun sudah merasakan aura tak kasat mata yang kuat dan mengunci dirinya erat-erat. "Hati-hati, Yuner!" Suara Raja Dewa Bai Cheng dan Raja Dewa Mu Feng terdengar di benak Tan Yun. Setelah Tan Yun mengangguk berat, pedang di tangannya menghilang dari udara tipis. Cincin ilahi melintas di antara jari-jarinya, dan palu tinggi tingkat 6 dengan atribut angin dan guntur muncul di tangannya. Ketika hembusan angin menderu, tubuh Tan Yun mengeluarkan kekuatan dewa angin yang seperti tsunami. Kekuatan dewa angin langsung berubah menjadi pusaran hingga 1 juta kaki, menutupi Tan Yun yang memegang palu. Pada saat ini, Tan Yun menutup matanya dan berkonsentrasi, melepaskan kesadarannya. Diam-diam membuat pukulan terkuat. Langit seperti terkoyak oleh sepasang tangan raksasa, mengungkapkan celah di ruang gelap. Tan Yun masih memejamkan matanya, tetapi kesadarannya terkunci pada pedang 1000 kaki yang ditembak jatuh. Tan Yun tiba-tiba membuka matanya dan berteriak, "Teknik palu angin, palu untuk mengatur langit." Saat Tan Yun meraung, tiba-tiba pemandangannya mengejutkan terjadi. Kekuatan dewa angin yang setinggi 10.000 kaki mengalir ke palu di tangan Tan Yun. Tan Yun memegang palu. Tidak hanya dia tidak menghindar, dia juga naik ke langit. Dengan tangan kirinya dia mengambil formula ajaib dari dadanya, dan tangan kanannya memegang palu dengan erat. Betul sekali, sesederhana itu, kasar dan langsung. Saat percikan api memercik dengan suara keras, setelah palu dewa dipahat di ujung pedang yang turun secara vertikal, pedang dewa 1000 kaki membuat suara gemetar yang hebat. Ada lingkaran gelombang membentang dengan cepat ke segala arah. Selama perpanjangan, kekosongan runtuh satu demi satu. Dalam waktu yang singkat, seluruh kekosongan di atas Taman Yisen benar-benar ditelan, jatuh ke dalam kegelapan tanpa akhir. Detik berikutnya, saat ujung pedang bertabrakan dengan palu, putaran energi putih yang mempesona meletus. Energi itu seperti matahari besar yang terik, meledak dari kehampaan, membuat mata semua orang menjadi putih, dan mereka tidak dapat melihat pemandangan di arena. Ketika ruang gelap retak di langit dan badai energi yang menyilaukan menghilang, suara yang tidak mau dan lemah datang ke telinga semua orang. "Mengapa aku yang menggunakan bentuk ke-12 secara paksa masih tidak sekuat kamu?" Semua orang melihat ke atas. Di langit, Tan Yun berdiri tanpa cedera dengan palu di tangan. Di sisi lain, pedang Yuan Shu dihancurkan oleh palu. Yuan Shu yang berlumuran darah terbang keluar dari pedang dan jatuh seperti sebuah meteorit di arena.
Yuan Shu berada di genangan darah. Tubuhnya berkedut terus-menerus, dan darah menyembur keluar dari mulutnya. Raja Dewa Yuan bergegas dari tempat duduknya ke arena nomor 30. Dia memegang Yuan Shu yang sekarat di tangannya. Yuan Shu membuka kelopak matanya yang besar. Air mata jatuh di pipinya yang berdarah. Dia gemetar dan lemah. Ayah, aku kalah. Tidak masalah jika kamu kalah. Kamu terluka parah, jangan banyak bicara. Aku akan menyembuhkanmu, dan kemudian aku akan menghubungkan lenganmu yang patah. Saat Raja Dewa Yuan berbicara, dia mengeluarkan pagoda. Pada saat ini, di kursi Raja Dewa Baicheng memandang Tan Yun yang berdiri di udara. Dia gemetar dengan tubuh lamanya. Air mata kegembiraan mengalir dari matanya, menjelaskan perasaan yang rumit. Memenangkan hadiah pertama. Pasukan keluarga Bai memenangkan hadiah pertama. Raja Dewa Mufeng perlahan bangkit, mengulurkan tangan kanannya yang kurus, menatap Tan Yun mengulurkan ibu jari dan berkata dengan keras, "Yuner, kerja bagus." Tan Yun tersenyum sedikit, menyesuaikan jubahnya, dan setelah melihat Xuan Yuanru dengan penuh kasih sayang, dia terbang ke arena. Di kursi baris kedua, Xing Tianxun bertepuk tangan 3 kali berturut-turut dan menatap Tan Yun. "Anak muda, kamu sangat baik. Tianxun ini sangat menghargaimu." Tan Yun tidak sombong atau terburu-buru. Dia membungkuk dan berkata, "Terima kasih Tuan Tianxun atas pujianmu." Xing Tianxun tersenyum puas dan segera menatap Raja Dewa Tertinggi. "Umumkan." Bawahan patuh. Raja Dewa Tertinggi menekan kemarahan terhadap Tan Yun di dalam hatinya dan berkata dengan keras, Raja Dewa ini mengumumkan bahwa di upacara ulang tahun, pemenangnya adalah Jing Yun dari keluarga Bai. Jing Yun hanyalah dewa surgawi tingkat 3, tetapi dia telah mampu memenangkan pertempuran berkali-kali dan tak terbendung untuk memenangkan kejuaraan. Ini adalah bukti fakta bahwa alam Dewa Hongmeng penuh dengan kejeniusan. Ketika Raja Dewa Tertinggi memuji Tan Yun, dia benar-benar ingin mencekik Tan Yun sampai mati. Raja Dewa Tertinggi berkata lagi, Jing Yun telah memperoleh kualifikasi untuk menantang putra dan putri Tuan Tianxun. Tuan Tianxun telah mengatakan bahwa selama dia mengalahkan anaknya, dia akan diterima sebagai murid terdaftar. Tidak hanya itu, tetapi jika dia bisa mendapatkan hati putrinya, dia diharapkan menjadi menantu Tuan Tianxun. Jing Yun, kamu harus tampil baik dan jangan mengecewakan Tuan Tianxun. Mendengar itu, Tan Yun menghadap Ling Xia Tianxun dan membungkuk dalam-dalam. Bawahan berusaha sekuat tenaga untuk tidak mengecewakan Tuan Tianxun. Baiklah, Ling Xia Tianxun mengangguk dan berkata, Tianxun ini menantikan penampilanmu. Juga, karena kamu memenangkan kejuaraan, maka kamu dapat mengucapkan permintaan, dan Tianxun ini akan membantumu memenuhinya. Mendengar itu, Tan Yun membungkuk dalam-dalam dan berkata, melaporkan kepada Tuan Tianxun, salah satu kerabatku dihancurkan, hanya menyisakan segumpal jiwa yang tersisa. Bawahan ini tidak ingin dia bereinkarnasi dan ingin membentuk kembali tubuhnya. Namun, bawahan tidak tahu apakah ada sesuatu di dunia ini yang dapat membentuk kembali tubuh. Mendengar itu, Ling Xia Tianxun memandang Tan Yun dan berkata dengan persetujuan, Tianxun ini mengira kamu akan meminta hadiah lain, tapi aku tidak pernah menyangka kamu akan mengorbankan dirimu untuk orang lain. Dari keinginan ini, aku dapat melihat bahwa kamu adalah orang yang menghargai cinta dan kebenaran. Kebetulan, Tianxun ini memiliki batu pembentuk jiwa, jadi aku akan memberikannya kepadamu. Mendengar itu, Tan Yun sangat bersemangat di dalam hatinya, tetapi dia berpura-pura bingung. Batu pembentukan jiwa, dapatkah itu benar-benar membentuk kembali tubuh? Tentu saja. Ling Xia Tianxun menegaskan nada suaranya dan kemudian berkata, hanya ada satu batu di dunia. Tianxun ini sangat optimis tentangmu, jadi aku setuju untuk memberikannya kepadamu. Kamu sudah mendapatkannya. Di antara jari-jari giok Ling Xia Tianxun, dalam kedipan cincin ilahi, seluruh tubuh batu ilahi seputih salju setinggi 3 kaki muncul dari udara tipis. Terima kasih Tuan Tianxun. Tan Yun membungkuk dalam-dalam dan segera dia meletakkan batu dewa yang membentuk jiwa sebagai harta ke dalam cincinnya. Jing Yun, apakah kamu memiliki slip batu giok kosong? Ling Xia Tianxun bertanya. Ya, saat Tan Yun berbicara dengan jujur, dia menawarkan slip batu giok.
Tianjun ini menulis teknik membentuk kembali tubuh pada slip batu gio. Dengan kecerdasanmu, kamu akan tahu bagaimana melakukannya. Ling Xia Tianjun memegang slip batu gio ke tangannya, dan kesadarannya menembus ke dalamnya, dan menulis baris demi baris. Dengan jentikan tangan kanannya, slip batu gio itu melayang di depan Tanyun. Jika kamu masih tidak memahaminya di masa depan, aku dapat mengarahkannya. Terima kasih, Tuan Tianjun. Tanyun gemetar karena kegembiraan, tetapi sebenarnya dia tidak bisa berhenti mencibir di dalam hatinya. Dia tidak perlu melihatnya untuk mengetahui bahwa teknik dalam slip batu gio diajarkan kepada Ling Xia Tianjun oleh dirinya di masa lalu. Pada saat ini, mata semua orang yang melihat Tanyun berubah. Dari kata-kata Ling Xia Tianjun, mereka dapat melihat bahwa dia sangat menyukai Tanyun. Ling Xia Tianjun mengangguk dan tersenyum. Matahari telah terbenam di barat. Tianjun ini mengizinkan kamu memasuki pagoda untuk memulihkan kekuatan, dan kemudian bermain dengan Simin dan Siyin, bawahan Patu. Ketika Tanyun menjawab, Raja Dewa Mufeng mengeluarkan pagoda dan berkata, "Yuner, ayo pergi untuk memulihkan kekuatan." Tanyun mengangguk dan menyapu ke pagoda, dan berkata dengan penuh semangat, "Bagus, batu pembentukan ulang jiwa di tanganku." Setelah mendapatkan batu itu, satu-satunya yang tersisa untuk dilakukan adalah menemukan klan peri. "Yusu, tunggu aku. Aku akan melakukan segalanya untuk menemukan klan peri sesegera mungkin, dan kemudian membuatmu hidup kembali." Oke guys, akhirnya ya Babang Tanyun menang guys, tinggal lawan dua anak si kampret Ling Xia Tianjun ya. Oke, sebelum video berakhir Min mau bilang sungguh membagongkan. Terima kasih.